lagi bersama saya Rizky Elan Firdaus dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul networking model di MTCNA. Di sini ada materi yang akan dibahas, konsep networking model, TCP/IP model, encryption dan decryption, OSI layer model. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada konsepnya. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komutasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer agar bisa saling komunikasi. Oke. Di sini ada konsepnya. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP dan IP model dan OSI modelnya. Oke, di sini ada konsep networking model yang dulu. Sini ada konsep networking model dari 1980. Nah, ini tidak ada. Setiap vendor yang mempunyai aturannya sendiri, jadi tidak mudah untuk setiap vendor tidak mudah untuk berkomunikasi karena mereka mempunyai aturannya masing-masing. Lalu di sini ada yang 1990 sudah diceritakan, jadi sama vendor yang lainnya kita bisa berkomunikasi karena peraturannya sama ya teman-teman. Oke, di sini ada dari 2000S. Oke, di sini ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. TCP dikomunikasikan TCP/IP model dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Oke, di sini ada apa ya namanya? Kayaknya di sini ada TCP/IP original, ada link internet transport atau aplikasi, dan di sini juga ada yang terbaru TCP/IP update, aplikasi transport network data link dan physical. Oke, kita selanjutnya TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Di antara contoh service dan application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Oke, di sini ada web server dan kliennya. Ini ada header data, more data, dan more data. Oke, di sini ada TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan memberikan servis ke aplikasi layer transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP/IP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP/IP TCP digunakan untuk IP karena support error searching. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke, selanjutnya ada TCP/IP transport layer. TCP error recovery. Nah, sini ada layar yang error ya teman-teman. Nah, misalkan kalian membuat request ke website nah kita nanti di web server membalas TCP-nya lalu satu HTTP data. Nah, di TCP yang kedua gagal ya teman-teman. Jadi kalian tidak merequest yang kedua kalinya. TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP dan IP. Menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menentukan konektivitas dan pemilihan jalur. Di setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Satu, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu tersendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2.
routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Oke. Di sini ada TCP/IP network layer. Terdapat dua jenis IP address, satu IPv4 32 bit, IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Jadi ada networknya jumlah max host 4 294 967 2962 2 IPv6. IPv6 itu ada 182 bit. IPv6 terbagi menjadi 88 blok, setiap bloknya ada 16 bit. Pada saya tertulis IPv4 terbagi jumlah max hostnya ada 340 282 366 920 938 463 374 607 431 768 211 456. Oke. TCP/IP data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Section, yaitu addressing. Yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik yang akan menghubungkan antara device. Jadi di sini komputer A dan komputer B kita akan terhubung menggunakan kabel. Itu seperti dia dicolok kabelnya ke laptop B yang bisa dia akan melakukan sharing. Oke. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP messages. Application layer data. Transport layer data, TCP header and segment. Network layer data plus TCP header plus IP packet. Data link layer data TCP header plus IP plus header dan data frame. Ada konsep di sini selanjutnya ada konsep OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena sangat mudah dipahami. Sebelumnya networking model ada setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulitnya dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Konsep OSI model. Nah, upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya, yaitu dengan dibuatnya sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke. Ini ada OSI model layers. OSI model layers terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Oke, di sini ada contohnya ada OSI 1 physical, 2 data link, network, transportation dan presentation, dan 7 application. Ini ada berkaitan user interface, data formatting dan communication 1 sampai 4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir di 5 sampai 7 perbandingan OSI dan versus TCP. Sini ada TCP dan IP-nya, ada physical, data link, network, transport.